Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun kawan. Sekarang saya berada di kebun ya. Tidak lepas kegiatan saya tidak lepas dari kebun karena itu sudah merupakan aktivitas aktivitas saya ya sehari-hari kalau tinggal di kampung halaman ya. Dan sekarang saya berada di kebun yang dimana kebun ini banyak ditanami manggis ya kawan, tapi ya namanya juga zaman sekarang ya kita kalau menyuruh orang untuk menyabit rumput-rumput yang menjalar sekitar sini ya kawan, memang biayanya sangat gede sekali, sangat besar, apalagi sekarang kan hitungannya harian sama kayak harian kerja di proyek ya kawan. Itu pun belum berikut ini makan, minum, ngerokok, kopi itu tanggung jawab kita kalau di kampung ya. Kalau kita nyuruh orang kerja kuli di kebun kita, kita itu harus menanggung biaya ngopinya, ngerokok, makan, itu harus kita yang nanggung selain dia digaji sama kita. Itu ya kawan, di kampung itu biayanya lebih mahal daripada di kota, tapi ini khusus di kampung saya sendiri. Tapi kalau di kampung lain saya nggak tahu ya. Tapi kalau di kota kan gaji kita misalkan harian ya, kita harian misalkan 200 satu hari itu ya kotor 200, tidak berikut makan, minum, ngopi, ngerokok ya enggak. Tapi kalau di kampung itu ya kita nyuruh orang kerja di kebun misalkan untuk menyabit rumput-rumput yang menjalar ya. Itu belum termasuk biaya ngerokok sama kopi kawan ya, sama sarapan itu tanggung jawab kita, tanggung jawab yang punya kebun. Makanya kami punya kebun jarang kami rawat karena terdesak dengan biaya ya, biaya untuk merawat kebun itu. Maka kami biarkan saja, apalagi isinya penghasilan dari tani tidak seperti zaman dulu ya. Sekarang harga dari para petani ini enggak ada nilainya kawan ya, sangatlah murah. Itu membuat kami kurang gitu ya, jadi males lah, biarin aja. Paling ya kami sekali-kali menebang ya, menyabit-nyabit rumput-rumput yang menjalar, jangan terlalu banyak rumput. Nah itu aja kawan ya kegiatan kami. Kemana bu? Sawah. Berang ya. Kemana? Kebun kami ini sering dilalui orang yang lewat ya kawan, yang karena orang yang mau ke kebun, mau ke sawah itu sering lewat kebun kami. Nah, tapi waktu dulu ya, waktu harga cengkeh bagus, waktu harga cengkeh mahal ya kawan, jadi kami benar-benar merawat kebun karena harga buah cengkeh itu sangat mahal, apalagi di zaman Presiden Gus Dur ya. Kita sebagai para petani bisa merasakan harga dari petani itu meningkat, baik kapol, pedas ya, itu harganya lumayan mahal itu di zaman Gus Dur ya kawan. Jadi Presiden Gus Dur itu benar-benar memperhatikan nasib para petani ya, jadi tidak menyepelekan barang-barang dari petani, sehingga kami karena ada penghasilan yang lumayan sehingga kami serius merawat kebun ya. Jadi enggak ada isi kebun banyak semak belukar ya, yang rumput-rumputnya pada tinggi, enggak ada, semuanya kami merawat misalnya, dengan benar-benar merawat lah, karena kita punya penghasilan yang lumayan, baik dari cengkeh, pedas, kapol ya, kopi itu harganya lumayan itu kawan kalau dulu.
Sekarang kami menanam kopi di kebun ya dibiarin aja, bahkan di kebun kami yang satu lagi ya kawan, kopinya udah berbuah, udah pada merah-merah semua dibiarin aja. Ya akhirnya dimakan bajing ya, dimakan kekes kawan. Karena apa? Karena harga-harga kopi ini ya kalau dari petani itu nggak ada nilainya kawan. Kecuali kalau kita beli kopinya ya, iya itu lain lagi harganya mahal. Tapi kalau kami jual kopi mentah ya, itu percuma nggak ada, jadi dihitung-hitung kita rugi. Kita sekarang ngasih kuli sama orang, kuli ini apa ya, kuli ngambil biji kopi ya kawan, ngambil biji kopi itu 1 kilonya berapa, udah ketahuan 1 kilo 2.000 1 kilo. Itu kalau kita nyuruh orang kuli untuk ngambil biji kopi dari pohonnya itu 1 kilo 2.000. Kalau 10 kilo udah berapa? Udah 20.000 ya kawan. Sementara kita jual itu 1 kilo cuma 5.000. Itu pun bukan yang golongan, bukan kopi mentahan, kopi yang sudah kita tumbuk, yang kulitnya sudah kita buang. Kan itu sama aja bohong. Sementara kopi itu ya kawan, kalau pengen tahu ya, ini pengalaman saya, karena saya ini kan sering merawat kopi ya. Dari 10 kilo itu bayangin kawan, cuma dapat 1 kilo 3 on dari 10 kilo kopi mentah. Nanti keringnya cuma dapat 1 kilo 3 on. Itu dari kopi mentahnya. Sementara kopi mentahnya itu kita nyuruh orang kuli di kebun kita, kalau 10 kilo itu kan hitungannya 20.000. Itu kan untuk ongkos biaya kuli ya. Nah, setelah itu kan kita rawat si kopi itu kan di rumah. Kita jemur, kita keringin. Dari 10 kilo itu jadi 1 kilo 3 on. Dijual sama kita 5.000. Paling mahal ya kawan. Kalau kawan pengen tahu ya, di daerah saya ini khususnya. Paling mahal itu 6.000. 6.000 paling mahal itu. Tapi ada aja 7.000, nggak pernah nyampe 10.000 kawan. 5.000, 6.000, 7.000. Bayangin dari 10 kilo jadi 1 kilo 3 on. 10 kilo mentahnya kita nyuruh orang kuli di kebun kita ngambil biji kopi 10 kilo hitungannya kan 20.000. Sementara dari 10 kilo terus kita urus ya sampai kering, dari 10 kilo menjadi 1 kilo 3 on, diterima sama tengkulak. 1 kilonya misalkan ini mah harga tingginya 7.000. Coba berapa itu kawan? Dari 7 kilo dari 7.000 1 kilo. Sementara kita dapat keringnya itu dari 10 kilo cuma 1 kilo 3 on. Bukannya untung, malah buntung. Nah itu kawan ya, alasan kami buah-buah kopi itu dibiarin aja di kebun, pada jatuh, pada dimakan kekes karena nggak ada nilainya. Walaupun kami ngambil itu dari kebun, itu hanya untuk kebutuhan kami, buat kami ngopi itu aja. Kalau untuk dijual nggak ada nilainya. Nggak tahu ini pemerintah yang belum memperhatikan nasib para petani. Ya itulah kawan ya, ini kita bercerita bukan berdasarkan dari cerita orang. Ini pengalaman pribadi saya karena saya ini sebagai petani yang sering merawat kopi. Itu kawan, dari 10 kilo menjadi 1 kilo 3 on. Keringnya biji kopi dari 10 kilo kopi mentah yang baru diambil dari pohonnya. Kan otomatis kita timbang itu ya. Kita misalkan nyuruh orang kuli di kebun kita. Nah, dari 10 kilo itu kan harganya berarti kita bayar ke kuli berarti 20.000 jumlah bayarannya kan. Nah, uang 20.000 itu coba kawan, dari 10 kilo menjadi 20.000 ya, itu kopi mentahnya. Sementara kalau kita mau dijual dari 10 kilo menjadi 1 kilo 3 on, diterima sama tengkulak 7.000 1 kilo. Terus yang 3 onnya berapa kawan? 700 berarti kan? Berarti berapa jumlah dapat duitnya itu? Dari 1 kilo 3 on kali 7.000 berapa kawan? Berarti cuma 9.100.
Coba 9.100 dari 10 kilo mentah, modal kulinya 20.000 untuk nyuruh orang. Dijual sama kita ke tengkulak menjadi 9.100. Ruginya berapa? 10.900. Bukannya untung, malah buntung yang ada. Nah, itulah kawan ya. Ini kita hanya berbagi pengalaman. Saya sebagai petani ya sangat mengeluh sekali. Jadi harga-harga dari kami ini pemerintah tidak memperhatikan kawan ya. Sama sekali tidak memperhatikan. Hanya di zaman Presiden Gus Dur. Di zaman Presiden Gus Dur benar-benar itu para petani itu diperhatikan. Harga-harganya seperti mulai dari cengkeh, kopi, pedas itu. Jadi kita bersemangat ya untuk bertani itu di zaman Pak Gus Dur. Cuma sayang dia itu cuma sebentar menjabatnya ya kawan, karena langsung diturunkan sama MPR kan istilahnya, jadi dicopot dari jabatannya. Itu doang ya kawan, kita menyesalnya itu. Padahal zaman Gus Dur itu benar-benar memperhatikan nasib para petani. Mulai kopi, cengkeh itu harganya meningkat kawan. Jadi kita hitung-hitung dari biaya operasional itu kita masih kebagian ya kawan. Tapi kalau sekarang, waduh kawan, parah itu. Jadi harga para dari petani itu baik cengkeh sama juga kawan. Makanya sekarang cengkeh jarang para petani merawat cengkeh, dibiarin aja gitu. Karena apa? Karena yaitu mengingat nggak kebagian. Ya kalau pas-pasan sih masih mendingan. Ini kadang-kadang jebol kalau serba kita misalkan menyuruh orang. Ya kan kalau musim cengkeh otomatis kita menyuruh orang untuk kuli ya. Kuli di kebun cengkeh kita. Sementara 1 kilonya udah ketahuan 2.000 1 kilo. Itu berikut pakang kawan. Sementara kalau sudah jadi berasnya berapa diterima sama tengkulak. Sama aja bohong kawan. Sementara kalau kita mengingat harga rokok, harga kopi makin ke sini nggak ada istilah turun. Kalau barang dari pabrik, kalau sudah naik nggak pernah turun. Itu. Tapi kalau dari petani, kalau udah naik bisa turun. Misalkan dari petani harganya naik, grid naik. Tak lama pasti turun lagi. Itu kalau dari petani. Makanya ya kami sama pemerintah ya sangat berharap agar memperhatikan nasib para petani, baik itu di bidang perkopian, cengkeh, kapol, ya tolong diperhatikan lah, jangan terlalu menyepelekan para petani. Sebab kita ini ya sebagai rakyat kita gak lepas bayar pajak ya kawan. Setiap tahun kita akan bayar pajak terus untuk membayar ke negara. Sementara pemerintah tidak memperhatikan nasib kita sebagai rakyat. Nah, oke kawan ya, cukup sekian ya kita berbagi pengalaman. Semoga video ini menambah pengetahuan ya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.